Jika ada seorang yang beriman diuji oleh Allah dengan ujian atau dicoba atau mendapatkan musibah, apakah itu sakit atau apapun musibah, atau anaknya yang sakit atau sahabatnya yang meninggal, musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman itu adalah satu dari tiga. Yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut. Allah sayang kepada hamba tersebut. Dilihat banyak dosa, tapi jarang istighfar. Allah timpakan musibah karena Allah ingin membersihkannya. Karena Allah sayang, tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Dihabiskan dosanya di dunia oleh Allah. Kasih musibah, kasih sakit. Yang kedua, ingin mengangkat derajatnya. Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Ini hamba ini soleh, ibadahnya Masya Allah, menjaga dari yang haram. Wah, Masya Allah, soleh benar. Cuman Allah merindukan kalau ini pangkatnya lebih tinggi lagi. Dia soleh tapi masih kurang banyak ibadahnya, tapi tidak dosa dia. Maka dikasih oleh Allah sakit karena Allah ingin mengangkat derajatnya di derajat yang tinggi. Nah, jadi musibah karena untuk mengangkat derajat. Yang ketiga, Allah memberikan cobaan, musibah kepada seorang hamba yang beriman itu karena yang ketiga Allah ingin menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Sehingga nanti di surga itu orang-orang yang tertimpa musibah, yang pernah tertimpa musibah itu di surga kaget lihat pahalanya sampai pada ngomong begini, ya Allah, kalau aku tahu pahalanya gara-gara musibah, gara-gara sakit saya segede ini, kenapa tidak kau kasih aku sakit dari kecil sampai mati ya Allah. Jadi ngomongnya begitu. Karena ngerti begitu besarnya pahala. Tapi itu di surga. Sekarang kita tidak boleh minta gitu. Gara-gara gitu, ya Allah kasih saya sakit sampai mati. Oh, sakit betul nggak kuat nanti. Kalau di dunia kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta di dunia yang baik. Enggak boleh sok, ya Allah kalau memang begitu pahalanya tinggi beri saya sakit aja ya Allah. Enggak boleh. Minta yang baik, beri sehat gitu. Itu kisahnya di akhirat nanti. Jadi tiba-tiba mendapatkan pahala banyak, ternyata dilihat dari apa ini ya Allah? Dari sakitmu yang kau sabar waktu itu. Ya Allah kalau begitu kenapa aku tidak sakit terus biar semakin tinggi pangkat saya. Itu kan nanti di akhirat. Kalau di dunia kita minta sehat. Kita minta kebaikan di dunia, baik. Nah, ini adalah bagi seorang beriman. Kemudian, bagaimana kita menyikapi diri dan menyikapi orang lain itu beda. Kalau Anda mendapatkan, semoga Allah tidak menimpakan musibah kepada Anda. Kalau ada orang tertimpa musibah, bagaimana dia menyikapi dirinya? Apakah berkata ini karena ingin diampuni dosa atau diangkat derajat atau diangkat pahala? Kalau untuk diri sendiri katakan ini karena dosa-dosaku. Misalnya, ada seorang tiba-tiba sakit, memang pantas saya sakit. Kenapa? Mata saya sering lihat yang haram ini ya. Dikasih sakit karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Ini kalau memandang diri kita sendiri, jangan salah. Kalau memandang orang lain sakit, jangan bilang, oh ini karena dosa-dosamu dulu. Oh jangan begitu, kurang ajar namanya ini. Kalau ada orang sakit, besarkan hatinya. Allah ingin mengangkat derajatmu ibu, sabar. Ingin mengangkat derajatmu. Itu bahasa itu perlu dikemas. Kadang kita dengan bahasa sombong, wah tsunami, gempa di Jogja, itu dasar itu karena orang Jogja banyak maksiat, banyak zina ini. Di Aceh juga begitu. Ini kan kurang ajar kita. Bisa saja yang mati di Jogja itu adalah ahli surga, karena orang baik mati kena gempa, kegencet mati masuk surga. Yang di Aceh lagi sholat kena tsunami masuk surga. Kita sering sombong kalau nilai orang, wah ini gara-gara maksiat. Hei hamba Allah. Kalau orang Jogja harus digoyang dengan gempa karena dosa mabuk, dosa zina, Majalengka dan Cirebon pun juga harus. Kenapa? Di sini juga ada orang mabuk. Ya kan begitu di Majalengka. Makanya kalau memandang orang lain jangan pandangan merendahkan. Kalau orang lain ketimpa musibah kayak Jogja, Allah ingin mengangkat derajatnya ahli iman yang ada di sana. Kadang seenaknya ini Jogja karena banyak maksiat dosa. Anak-anaknya masih hidup ngenes, bapakku dibilang pendosa nih. Jadi kalau bagi Anda tadi yang bertanya, Anda dikasih oleh Allah ujian dengan penyakit jantung bertahun-tahun, karena apa? Anda insya Allah, ya tiga-tiganya. Mungkin karena Allah ingin mengampuni dosa Anda.
Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajat Anda, karena dia sendiri yang bertanya. Yang repot itu kadang kita ditimpa musibah oleh Allah merasa tidak bersalah. Ya Allah, kau kasih penyakit kayak begini ya Allah. Kau kasih ujian lagi. Dosa apa ya Allah kok sampai begini? Dosa apa? Banyak dosamu itu, tanya dosa apa ini. Bilang dosa apa. Dosa yang paling dosa itu adalah kita berdosa, nggak sadar kalau kita berdosa. Kan itu. Kok ada orang ngomong, ya Allah dosa apa kok sampai kena musibah kayak begini? Wah banyak, kurang itu musibahnya kalau. Kalau kita ketimpa musibah, hendaknya langsung kembali kepada Allah. Allah akan mengangkat derajat. Allah akan mengampuni dosaku. Kemudian tidak boleh sampai lelah. Tadi berkata saya capek lelah. Itu tidak terima dengan apa yang Allah titahkan. Tidak terima dengan apa yang Allah berikan. Tidak akan berubah jadi pahala. Kalau terima oleh Allah sakit, ketahuilah. Semua dari kita akan mengakhiri kehidupan ini. Semua akan sakit. Sakit sakaratul maut. Semua akan hancur setelah mati. Sesehat apapun dia bakal mati kok. Sesakit apapun kalau kita punya iman akan berakhir dengan indah. Makanya yang sudah sakit jangan sampai pesan sakit lagi setelah mati. Yang diuji oleh Allah dengan sakit sabar dan mintalah kepada Allah semoga itu sakit menjadi sebab pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu saja. Jangan sampai lelah, capek, enggak terima dengan Allah. Maka ini akan menjadi sebab dia jauh dari rahmat Allah. Enggak jadi pahala itu semuanya. Maka itu ada namanya suatu judul yang besar namanya sabar. Kalau sabar itu pahalanya ajru tanpa ada hisab, yang enggak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diuji oleh Allah dengan musibah, yakin husnudzan kepada Allah karena Allah ingin mengangkat derajat Anda. Niatkan ya Allah, kau uji aku ya Allah dengan ujian, anak sakit, keluarga sakit ya Allah. Semoga dengan sakit itu akan kau angkat derajat kami semua dan berikan kesembuhan. Gitu, jangan kenapa, dosa apa kok kena begini? Oh, ini kurang ajar benar pada Allah ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan mengangkat derajat kita dan menjauhkan kita dari musibah di dunia dan musibah di akhirat.